Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan ya, lalu diunggah ulang, apalagi kalau diadu dengan video yang juga potongan, jadi babak belur itu nanti ya. Linknya saja bila berkenan silakan, tapi linknya saja kan lebih simpel, lebih gampang gitu ya. Kemudian dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan terima kasih telah memanjatkan doa kepada Gusti Allah Agung untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian juga Gusti Allah Agung curahkan untuk kalian semuanya ya, dimanapun kalian berada. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, suasananya malam malam akhir pekan. Aku sudah beberapa waktu lalu menyampaikan kepada kalian semuanya video yang diskusi sama pendeta Immanuel Siahaan di Jakarta beberapa waktu lalu itu kan sudah diunggah. Yang tentang hukum Torah itu kan ada 3 seri ya, dibagi 3 sama Gra itu. Yang tentang adil dan kasih juga itu 3 seri ya. Sementara ini kita mendiskusikan yang sesi pertama yang tentang hukum Torah ya. Itu memang 3 seri. Jadinya ya panjang. Biasanya memang kelemahan kalau video panjang itu viewer itu tidak bisa fokus, bahkan kadang-kadang terlewatkan begitu saja untuk satu hal-hal yang penting gitu. Memang sih ya, ada sisi lemahnya, ada sisi kekurangannya. Kalau kajian itu panjang ya, kita usahakan dibagi menjadi 3 season gitu ya. Tapi tetap saja ada kelemahannya. Viewer sulit untuk fokus, kecuali memang viewer yang punya IQ di atas rata-rata ya. Kalau yang rata-rata atau di bawah rata-rata itu biasanya otaknya nggak bisa menangkap, dia menjadi loose ya, loose, tidak menjadi sesuatu yang dia potret ya sebagai pengetahuan yang itu memang urgen, memang penting gitu ya. Untuk itulah aku akan mengambil poin yang terpenting dari diskusi itu untuk aku suguhkan kepada kalian supaya kalian lebih fokus ya. Jadi sebetulnya yang akan kita bicarakan itu sebuah video yang pernah kita unggah gitu ya. Dan memang karena ini suasananya weekend, jadi supaya lebih santai, lebih rileks, kalau video yang sudah diunggah kan nontonnya nggak harus dahinya itu berkerut ya, bisa sambil rileks, sambil santai gitu ya. Khususnya tentang konsep teos ya, konsep teos. Kita tahu di dalam dunia kekristenan hingga kini, mungkin ya hingga yaumil akhir nanti, konsep teosnya nggak pernah ketemu.
Padahal hal-hal yang paling penting dalam sebuah agama atau teologi itu adalah pengenalan tentang siapa sesembahan itu, ya. Dan kita tahu hingga sekarang sudah berapa abad itu, dari 1 Masehi sampai 2023 Masehi. 20 abadan, iya. Nggak ketemu juga, ya. Ada yang namanya tauhid, ya, Kristen tauhid, atau orang Barat bilang Kristen Unitarian, Uni, ya. Ada saksi Yehova, ya, ada Mormon. Nah, ini di satu kelompok yang mereka tidak menerima Yesus sebagai Allah atau sebagai YHWH atau sebagai sesembahan. Sementara di satu kelompok lain itu katakanlah dia Tritunggal, yang memang itu mainstream di dunia ini, Tritunggal, ya. Yang kemudian dari rasa ketidakpuasannya Tritunggal, maka lahirlah yang kita kenal dengan Jesus only atau oneness, ya. Itu ada di kelompok lain, di mana dua kelompok ini masih menganggap, ya, bahwa Yesus itu ya Allah, ya sesembahan, begitu, ya. Dan dua kelompok besar ini dalam dunia kekristenan, kalau kita lihat naga-naganya ini sampai akhir zaman juga, sampai yaumul akhir juga nggak akan pernah ketemu. Padahal itu bagian yang terpenting dari sebuah agama, memperkenalkan sosok sesembahan. Nah, kalau konsep teosnya saja nggak rukun seperti itu atau berantakan seperti itu, tentunya itu menjadi suatu masalah, ya. Dan bukan masalah yang kecil, itu sebuah masalah yang besar. Kalau itu kita bahas dalam dunia akademis loh, ya. Tapi ke dalam dunia aplikasi sosial, ya, tentunya kita harus hormati, ya. Ya memang begitulah adanya dalam dunia kekristenan. Kita harus kasih respect, ya, kita hormati dalam perbedaan aplikasi iman di lapangan, ya. Ya monggo-monggo saja. Mau satu Tuhan, mau tiga dalam satu, satu dalam tiga Tuhan, mau yang oneness tapi ya ujung-ujungnya Yesus tetap Tuhan, ya monggo-monggo saja. Oke. Sering hadir dalam sebuah pertanyaan boleh, dalam pernyataan juga boleh, tapi yang sering itu aku lihat dari sebuah pernyataan. Lain loh, ya, pertanyaan sama pernyataan. Kalau pernyataan, maka apa yang dia sampaikan itu dia anggap sebagai kebenaran. Kalau pernyataan sebagai ketidakketahuan dia makanya bertanya, gitu, ya. Banyak kalau kita lihat di dunia maya, di YouTube juga banyak, di Facebook, di WA juga banyak, ya. Mereka menyatakan Yesus itu adalah YHWH. Yesus itu YHWH, ya. Apakah benar Yesus itu YHWH? Ya, kan itu menjadi pertanyaan. Masalahnya YHWH itu, ya, tidak bisa diperlakukan sembarangan dalam kehidupan Yahudi, tidak bisa. Untuk menyebut namanya saja itu tidak sembarangan. Lah kalau Yesus itu YHWH, kan nggak mungkin lah orang Yahudi itu menyalibkan. Ya nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan YHWH itu kan proper name, ya. Bunda Maria tidak pernah memperkenalkan anaknya sebagai YHWH, tidak pernah. Jadi apakah bisa dipertanggungjawabkan sebuah pernyataan bahwa Yesus itu YHWH, gitu, ya. YHWH dalam perspektif Kristen yang teologisnya Tritunggal sama yang oneness sebetulnya sama saja. Mereka masih sama-sama menganggap Yesus itu YHWH. Jadi sebetulnya itu masih bermasalah dari sudut pandang tauhid, ya. Walaupun oneness. Ini yang Islam sedikit lebih gampang memahami konsep teos yang aku pernah sampaikan, bahwa tauhid itu tidak hanya berapa tapi siapa, ya. Kalau oneness itu berapanya sudah kena. Siapa? Itu yang bermasalah. Oneness Allah itu berapa? Satu, tunggal. Tapi siapanya itu yang bermasalah.
Mereka ya menjatuhkan kepada satu titik, yaitu Yesus itu, makanya disebut juga Yesus only gitu ya. Sementara di Tritunggal itu kan harus berbagi di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi ya sama saja. Yesus tetap aja berposisi sebagai YHWH, sebagai sesembahan. Nah, kita mau tahu ya sejauh mana ya itu bisa dibenarkan gitu ya. Nanti kita lihat kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan tidak secara akademis. Oke. Sebelum ke sana aku akan baca dulu komen kalian sebagai bentuk apresiasiku ya. Bentar. Kopi senja dulu biar ngomongnya bisa lancar. Nggak ada kopi jadinya logika tanpa logistik itu macet. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan komen yang masuk ya dari kajian kemarin. Sudah tamat ya tentang belum. Masih seri keempat, mengalahkan Yesus ya, mengalahkan Yesus, menyulap kata, merubah makna, belum selesai. Masih seri keempat ya. Insya Allah nanti Isnin kita lanjutkan. Sekarang kita yang agak santai dulu lah ya, supaya tidak mengganggu akhir pekan kalian. Oke. Alhamdulillah meskipun tidak tembus ke 500 ya, dapat 360 power ya disyukuri ya. Oke, komen yang masuk pertama dari Kang Mas Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Kita lanjutkan dari Brebes, kita bergeser sedikit ke Demak Fish, Demak pertama. Ada jagoan kita, soleha kita, Rini Satriani. Nyimak habis sholat isya Gus ya, mantap. Jangan sampai lupa sholat isya ya. Sholat isya itu seperti sholat duhur. Di hari apapun harus dikerjakan. Kalau belum mengerjakan sholat isya berarti dia masih sholat 4, belum sholat 5. Padahal perintah yang diberikan Kanjeng Nabi kepada kita ya dari Gusti Allah itu sholat 5 ya. Jadi kalau nggak lengkap yang 5 itu jangan ngomong sholat 5, masih kurang itu ya. Dan sholat isya itu sama dengan sholat duhur, asar, maghrib. Dia harus ada di hari apapun. Oke. Yesus punya dosa, ini diantaranya. Aku anu aja ya. Aku ringkas saja ya. Ini tentang apa ini? Pohon ara. Oh ya. Jadi kerangka berpikir yang dibangun oleh Rini Satriani ini bahwa Yesus itu punya dosa. Ya seperti yang aku bilang, Yesus itu manusia, maka tidak ada manusia yang terbebas dari salah dan dosa. Itu sudah sunatullah, ketetapan dari Alif Lam Lam Ha atau Yahweh. Siapa bilang Yesus tidak punya dosa? Buktinya dia dibaptis di Sungai Yordan kok. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa yang mampu menebus dosa manusia adalah dia yang tidak berdosa. Siapa bilang Yesus tidak berdosa? Masalah dosanya besar atau kecil itu hal lain. Tapi dia tetap saja punya dosa karena dia terlahir sebagai manusia. Ya. Kita ambil salah satu contoh peristiwa pohon ara yang dinukil oleh Rini Satriani. Harusnya kan dibalik, kalau dia memang Allah, ara berbuahlah aku lapar. Kan begitu. Bukan pohon ara nggak berbuah, Yesus lapar terus dikutuk. Nggak berbuah itu pohon lapar. Pohon ara, kasihan orang-orang di sekitar itu mau makan pohon ara, gimana orang dikutuk pohonnya. Dan itu kan sebuah kesalahan, dan buah kesalahan itu dosa. Logika kan sederhana, kalau memang Yesus itu Alif Lam Lam Ha atau YHWH, dia lapar, dia butuh buah ara. Ya pohon ara yang nggak berbuah itu disuruh berbuah dong, bukan dikutuk. Itu kalau akalnya waras itu beragama itu enak gitu loh.
Cuman kalau akal yang sudah ditekan oleh dogma ya babak belur. Ya, babak belur. Ya. Ya sama kan kalau kamu lapar, nggak ada apa-apa, kamu punya kuasa. Kamu kan harus membuat sesuatu yang bisa membuat kamu tidak lapar itu kamu datangkan, bukan justru mengutuk. Yesus lapar. Dia kira pohon ara sedang berbuah. Ya. Dia nggak tahu musim. Artinya Yesus tidak maha tahu orang tidak. Duren itu kamu cari sampai mampus kalau nggak waktunya musim duren apa ya ada. Ya. Lah terus setelah lapar cari pohon ara kok nggak ada. Pohon aranya kok dikutuk. Ya. Kalau dia alif lam lam ha atau dia YHWH ya tinggal ngomong saja. Pohon ara, aku lapar. Berbuahlah. Kan begitu. Kok tambah dikutuk? Kasihan masyarakat setempat. Karena dikutuk dia akhirnya masyarakat setempat jadi ikutan gak bisa makan buah ara. Itu adalah sebuah dosa. Karena membuat susah orang lain. Makanya gue bilang, semua manusia tanpa terkecuali Yesus punya dosa. Terlepas besar atau kecil dosanya itu hal lain, tapi tetap saja dia berdosa. Maka coba dipikir ulang tentang konsep soteriologi salib itu. Tidak ada ceritanya. Orang yang salah orang lain kok yang dihukum Yesus. Yesus salah apa? Nanti dibangunlah dogma ya. Dia yang tidak punya dosa lah bisa menembus dosa. Karena satu orang semua berdosa. Karena satu orang semua berbuat dosa. Itu kan ucapan Paulus. Kamu percaya saja sama Paulus. Logikanya dipakai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Jadi Yesus memang punya dosa ketika dia mengutuk pohon ara. Ya, terima kasih dari Rini Satriani. Kita lanjutkan ke Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke. Terima kasih, salam Isra juga untuk Gispati, untuk keluarga dan untuk semua saudara yang aku belum pernah ketemu dan maybe sometimes bisa ketemu. Nggak tahu berapa tiketnya dari sini ke Palu ya. Kita bisa gelar kajian bareng di sana ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Oke, kita lanjutkan Freedom. Shalom Tuhanku, semoga Tuhan Guru sehat selalu. Amin. Roh kebenaran bersama Tuhan Guru. Terima kasih atas 3 hati merahnya. Ini yang newcomer mungkin agak bingung ini kok. Shalom Tuhanku, semoga Tuhan Guru sehat selalu. Amin. Kalau bingung tanya sama seniormu ya, supaya kamu diajari apa itu Tuhan, apa itu Tuan. Ya. Oke, terima kasih untuk Freedom. Atas 3 hati merahnya ya. Freedom gue kagak tahu lu ada di mana dan ini cewek apa cowok gue nggak ngerti ya. Ya salam Isra gitu aja dah ya. Untuk semua keluarga yang ada di sana. Di sana mana gue juga kagak ngerti. Oke, kita lanjutkan Kang Mas Rio Aka ya. Rio Aka atau Rioak ini bacanya. Jakarta Selatan hadir Guski, terima kasih untuk Rioak yang punya Jakarta Selatan ya. Dari Jakarta Selatan kita terbang lagi ke Sumatera bagian utara, ada bapak kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Deli sedang izin nyimak Gus, salam Isra untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta ge. Dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang, Tanah Melayu. Tanah Melayu. Ya. Tanah Melayu itu ya iramanya irama Melayu seperti Tanjung Katung gitu ya. Tanjung Katung airnya biru, tempat Dara mandi di situ. Oke. Dari sana kita ke Bandung, aya saha di dieu mah aya Soleha Rahani Junaidi. Kumaha pawartosna Soleha?
Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Kota Kembang, Parispan, Japa, Bandung. Salam Isra semuanya. Kita lanjutkan di taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus beti derek nyimak. Monggo, monggo sekecaaken. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan si Akang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir. Salam Isra buat semuanya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Power kita di Bandung itu cukup lumayan loh ya. Coba kalian saling temu darat gitu loh. Ya. Temu darat, ya silaturahmi. Jadi jangan channel ini kita jadikan cuman untuk wadah studi saja. Memang itu tujuan utamanya, tapi kalau juga bisa sekalian untuk wadah silaturahmi di antara kita kan bagus gitu ya. Kang Herman Nata Wijaya dari Bandung kita terbang bergeser sedikit ke Jakarta. Nggak terbang lah ya dari Bandung ke Jakarta, naik kereta api cepat aja lah ya. Cuman gue juga kagak tahu kecepatannya seberapa dan apakah lebih cepat bunga yang harus berkembang atau utang yang harus dibayar. Gue dengar itu kan utang itu. Oke, Jumat 22 September 2023 23.52. Berarti hampir pukul 00 dini hari ya. Saya jarang sekali membaca perjanjian lama, Gus. Saya setuju firman adalah ucapan Allah. Firman atau ucapan yang menjadi manusia tidak berarti Allah yang menjelma menjadi manusia. Terima kasih matur nuwun, salam Isra dari Depok untuk semua power kanal iki. Sehat bahagia selalu alhamdulillah. Alhamdulillah salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Depok. Memang benar ya. Firman itu telah menjadi manusia karena apa? Karena Gusti Allah Agung sedang berfirman tentang manusia. Nanti kalau firmannya tentang duren ya jadi duren, kalau tentang semangka ya jadi semangka gitu loh. Makanya gue jelasin kemarin, gue kagak menolak firman itu menjadi manusia. Yang gue tolak kalau Allah menjadi manusia. Karena itu rasionalitas orang waras nggak mungkin mau menerima ada Allah kok menjadi manusia. Oke, terima kasih ya untuk Alip yang ada di Depok. Kita lanjutkan. Rini Satriani 2 kali, sehat selalu Mas Imam bersama keluarga. Oke. Kita lanjutkan Dian Yuda Semarang ya. Semarang Dian Yuda ya. Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngaji Gus. Nggih, monggo sekecaaken Kang Mas Dian Yuda. Maybe sometime kita bisa ngobrol di Simpang 5 Semarang ya. Oke, kita lanjutkan dengan terbang ke Makassar kita ya. Ada Kang Rasmi Nasmat. Bismillahirrahmanirrahim. Makassar hadir Tuan Guru. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Kita balik lagi ke Bandung menyimak setelah 45 menit tayang sambil nyobain minuman taru. Wah, gue kagak ngerti minuman taru. Apa nggak lebih enak bajigur, lebih sehat. Di sana ada Kang Sahran Gipari, Bandung mana nih? Bandung Utara bagian barat. Oke. Kemudian ada Kang Aljus hadir selalu. Mantap. Dari Bandung Kang Aljus kita geser jauh balik ke Malang. Ada Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Itu iklan Kristen Muslim harus mengikuti Isa Al-Masih mesti dirubah juga dong. Salam Isra untuk semuanya. Iya, harus dirubah ya. Kan itu sebuah konsekuensi logis, tapi kalau nggak dirubah ya itu namanya ngambil enaknya saja. Kalau sudah dirubah ya harus konsekuen gitu ya. Oke, matur nuwun Kang Wahyudi Junaidi ya. Sudah ya. Aku nggak punya utang, sudah aku sebutkan semua. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, gue kasih guiding ya. Kalau elu semuanya dari elu lah. Ketemu
orang yang mengatakan Yesus itu YHWH, maka kamu minta kepada mereka yang mengatakan Yesus itu YHWH, di mana landasan literasinya. Ya, landasan literasi dalam berteologis itu tentunya ya kitab suci, bukan buku sejarah. Makanya gue juga ini katanya dokter, katanya pendeta, katanya abuna, tapi kok gebleknya kok nggak tanggung-tanggung ketika dia mengajak mencari kebenaran Yesus disalib atau tidak disalib kok menggunakan sejarah. Ya mungkin dia nggak pede sama kitab sucinya gitu ya. Sejarah itu relatif ya, tidak seabsolut kitab suci gitu. Oke, kembali lagi. Jadi lu mesti minta ya, di mana landasan literasinya. Karena sejauh yang gue pelajari nih, Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu YHWH, dan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena untuk menyebut namanya saja orang Israel yang notabene Yahudi itu benar-benar berwibawa, tidak sembarangan. Lah kalau Yesus itu YHWH kan tidak mungkin ditampar, diludahin, ya, diperlakukan seperti itu terus disalib gitu. Ya, tidak mungkin. Sebetulnya dari logika sederhana itu saja tidak mungkin. Ya, cuman ya namanya diskusi akademis ya harus nggak apa-apa, tanyakan saja di mana itu penjelasannya. Mungkin di PL atau PB ya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kalau di PL sepertinya itu nubuatan nanti ya, debat-debatnya tinggi. Coba di PB aja lah, di Perjanjian Baru. Ada nggak Yesus itu dinyatakan atau Yesus menyatakan dia YHWH? Karena sejauh yang gue pelajari ya, saudara tua kita Yahudi justru mereka mengakui sesembahan mereka itu samanya dengan sesembahan Islam. Yang nanti kita lanjutkan, cuman mereka menyebutnya dengan proper name. YHWH, Islam menyebutnya dengan proper name Alif Lam Lam Ha. Mereka tidak pernah mengatakan sesembahan mereka sama dengan Kristen. Ya, menjadi lucu lagi kalau ada pertanyaan apakah sesembahan Islam itu sama dengan sesembahan Yahudi. Karena apa? Ya jelas sama. Justru kamu bertanya apakah yang disembah Yahudi itu juga yang disembah Kristen? Apakah Kristen juga punya sesembahan yang sama dengan Yahudi? Maka mereka akan menolak. Akan ditolak. Nggak ada ceritanya, carilah ya. Di penjelasan para rabi itu nggak ada. Yang ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 rabi itu mengatakan bahwa sesembahan mereka itu sama dengan yang disembah orang Islam begitu. Kok dengan orang Kristen tidak? Nah sekarang masalahnya dalam diskusi yang kemarin itu kan dari Waneses, saudara kita nggak tahu dia dibaptiskan di gereja apa ya. Dia itu menjadi pendeta. Kemarin dia sebut di gereja apa gitu tapi lupa aku ya. Dia Waneses. Maka dia konsekuensinya dia mengatakan Yesus itu YHWH. Ya. Yesus itu YHWH. Gue minta penjelasan berdasarkan literasi teologis yaitu Alkitab. Bisakah Anda memberikan penjelasan kepada saya sebagai landasan teologis yang itu tak terbantahkan bahwa Yesus itu YHWH, ya? Maka bisa atau enggak kita saksikan cuplikan video berikut ini. Gini lah ya, supaya ibu ini kita nggak habis waktu ya. Di sini kan gue cek ya. Ibrani Keluaran 15 ayat 2 ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuja Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Iya. Nggak ada Yesus. Keselamatanku situ. Ya. Lihat, keselamatan itu kan kata sifat. Iya. Iya. Bukan nama. Betul. Jadi di sini diambil nama Yesua sebagai oknum yang mempekerjakan keselamatan. Maka namanya sesuai dengan pekerjaannya itu. Misalnya seperti El Gibor.
El Shaddai. Itu nama Tuhan juga. Enggak Iya. bisa lah, enggak bisa. Karena teksnya enggak, saya yang gini loh, saya ingin ketemu ya, yang itu bisa menjelaskan kepada saya di mana Yesus itu adalah YHWH. Karena gue kan tanya, kenapa orang Israel nggak mau? Apakah kalau kita tanya sama orang Israel 15:2 ini keluaran ini kan kitab mereka, Iya. apakah itu Yesus? Iya. Itu mereka bilang Bukan, tidak. Oke. ini bicara tentang kita kalimat biasa, Tuhan itu keselamatan. Nggak masalah, maksud saya begini. Tapi bukan nama. Enggak gini lah, bisa nggak kasih saya satu ayat aja yang saya bisa terima Yesus itu namanya YHWH. Begini. Enggak bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ya jadi sudah. begini. Sudah. Jadi begini. Sudah Iya, sudah iya. puas itu. Iya, jadi begini. Karena apapun alasan sampai mesti saya bantah. Sebentar. Gitu loh. Sebentar. Yang Jadi penting- maksudnya begini. Salaman. Terima kasih. Maksud gue gini. Maksud gue begini. Enggak, saya sudah puas gitu. Gini lah. Ini saya kasih tahu ya. Sebentar. Pada waktu saya nggak dikit. Boleh ya. Oke. Sebentar. Minum dulu dong. Tapi nggak berbalik loh ya. Sisain setengah nanti. Ada bisa. Sada. Jadi gini. Ndi pani? Satu lagi untuk sadana lah. Oh, ibu tuh ada apa tuh? Marga. Nanti aja nanti. Oke. Satu lagi. 1 menit. Jadi gini, Bu Atika, Lae, jadi waktu di Maroko pun saya debat sama mereka nggak bakal diterima. Makanya saya bilang sama Lae tegas-tegas nggak bisa lagi. Jadi ya memang sudah begitu. Karena begini Bu Atika, sebentar ya. Memang itu harus ditolak sama Israel untuk menggenapi sampai nubuat akhir zaman. Memang Ini sudah kitab tanah. Ini yang Anda pakai jadi perjanjian lama. Kitab tanah ini penutup aja ya, adalah kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai sejak 4.000 tahun yang lalu. Yang paham kitab ini, yang lebih punya hak otoritatif atas kitab ini, Betul. ya yang punya. Betul. Bukan terjemahan, ada banyak manipulasi terjemahan. Nanti kalau mau bicara soal itu kita bisa diskusi lagi. Tapi Nabi mengatakan begini, saya percaya tanah seperti kamu percaya Quran. Kalau ada satu saja nubuat tentang Yesus di kitab tanah ini, satu saja tunjukkan ke saya, siapapun kamu bisa ketemu Rabi. Detik ini saya juga masuk Kristen. Oke teman-teman semuanya, ya saudaraku semuanya, pewer terkasihku semuanya, baik yang Islam maupun yang kafir, ya. Gimana sudah dilihat cuplikan videonya? Kalau ada yang bilang, oh video jangan dicuplik-cuplik, silakan lihat, itu ada 3 seri. Yang lengkap tuh di sana. Seperti aku bilang tadi, dicuplik itu supaya kalian tidak lus. Karena dari komentar yang masuk itu lus. Sepertinya yang ngerti itu cuman si Gispati, dia tidak lus, ya. Dia ngerti bahwa ada momen penting di sana, ya. Seorang pendeta loh ini. Dan kata dia nih sudah 5 tahun hidup di Maroko. Artinya bukan kelas kaleng-kaleng seperti yang komen-komen itu. Kalau itu kan asal mangap saja ya biarinlah, kita kasih kesempatan dia mangap, apa salahnya sih, ya. Dan juga kalau nggak ada yang tukang mangap juga nggak rame ya biarin saja. Tapi ya untuk dilayani ya nanti dulu ya. Nggak, kalau ada waktu ya mau, kalau nggak ada waktu ya dia biarin aja. Dan aku banyak membiarkan. Karena apa? Ini seorang pendeta ya, dia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu YHWH. Secara literasi Alkitabiah tidak ada. Dan dia mengakui itu. Makanya gue ajak salaman, deal. Nah, berarti Yesus itu bukan YHWH. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Jadi gue senang cara dia diskusi. Artinya ya, kebenaran aksiomatis dalam diskusi itu harus diakui. Dan dia sudah mengakui memang Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah YHWH. Perkara dia masih mengimani Yesus itu YHWH, itu urusan dia dan gue hormati. Ya, tapi dalam tataran akademis dia juga harus mengakui bahwa Yesus itu bukan YHWH dan dia sudah mengakui. Sudah gue ajak salaman dia mau. Gitu loh. Nah, ya. Sebaliknya gue juga harus memberi apresiasi kepada dia. Sebagai iman ya monggo silakan diimani bahwa Yesus itu YHWH. Tetapi secara akademis Yesus bukan YHWH dan Anda sudah tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu YHWH. Artinya apa? Pendeta itu berdogma beragama pijakannya dogma bukan kitab suci.
sudah menyimpang. Karena yang namanya kitab suci itu menjadi pedoman beragama. Ya, tapi sekali lagi gue sampaikan sama lu semua, ada tataran akademis yang sifatnya teoritis, ya. Ada tataran sosialis yang itu aplikasi, ya. Dalam tataran akademis jelas gue tolak. Tolong pahami seperti tadi, ya. Dan dia sudah mengakui bahwa Yesus itu tidak pernah dinyatakan dalam Alkitab sebagai YHWH. Ya, dia cuplik ayat dan ayat itu keliru kan? Ya, dia yang menyelamatkan itu bukan berarti dia terus YHWH. Sama dengan Ismail, Allah yang mendengar. Tapi kan putranya Kanjeng Nabi Abraham atau Ibrahim itu tetap aja dia manusia, bukan alif lam lam ha, bukan YHWH. Meskipun namanya Allah yang mendengar. Jadi il itu merujuk kepada YHWH atau alif lam lam ha. Asma, isma, sama, mendengar. Ismail, Allah yang mendengar. Tetap aja dia manusia, tidak lalu berubah menjadi Allah. Sama dengan dia yang menyelamatkan, yang dinukil oleh sang pendeta tadi itu di perjanjian lama. Gue bilang, itu bukan proper name. Akhirnya dia terima, oh iya. Nah, makanya dalam menerjemahkan juga harus hati-hati. Dan akhirnya dia mau aku ajak salaman, mengakui bahwa Yesus itu tidak pernah dinyatakan sebagai YHWH gitu. Ya, jadi kalian sudah tahu toh sekarang kalau ada yang ngomong bahwa Yesus itu YHWH seperti tadi, ya pesan aku coba tanya literasinya di mana. Jadi pilihan itu tinggal dua. Anda mau beragama berdasarkan Alkitab atau berdasarkan dogma. Gitu aja. Kita nih sebagai orang luar harus tetap memberi hormat. Walaupun dalam tataran akademis kita tolak. Dalam tataran teoritis sosial di lapangan, ya silakan saja kalau masih tetap saja mengakui Yesus itu adalah YHWH. Ya, karena sudah kita buktikan secara akademis tidak satupun ya Yesus dinyatakan dalam ayat yang itu tidak lagi kita pertentangkan, ya. Seperti Yesus dinyatakan sebagai nabi itu dalam ayat banyak. Ya, tapi kalau sebagai Allah enggak. Sebagai anak Allah banyak. Sebagai Allah enggak, gitu loh ya. Maka dari itu sebagai penutup ya, aku sampaikan ya, tidak ada ceritanya Yesus itu YHWH dan pendeta akhirnya mengakui seperti apa yang ada dalam cuplikan video itu ya. Di depan Gus Beti, di hadapan Gus Beti, dia mengakui dan aku pun harus mengapresiasinya ya. Seperti apa yang kalian lihat dalam video itu ya. Jadi tidak ada istilahnya Yesus itu YHWH. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bingkai keislamanmu ya. Yang terindah simpan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun. Terima kasih, salam Isra ya, dan selamat berakhir pekan ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin.